Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan pelajaran IPS pada pertemuan kedua kali ini. Baiklah anak-anak, sebelumnya apa kabar kalian semua? Baik-baik saja bukan? Ya, baiklah, segera saja silahkan disiapkan buku kalian, buku paket, kemudian alat-alat tulis, dan silakan menyimak dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada kali ini. Pembahasan kita masih mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang apa itu negara ASEAN, kapan berdirinya, kemudian anggota-anggotanya, siapa saja yang tergabung di dalamnya, dan seterusnya. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan mengenal lebih jauh tentang negara-negara yang berada di kawasan ASEAN yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Tapi sebelumnya kita review dulu anak-anak materi yang lalu, yaitu mengenai letak geografis negara-negara ASEAN, yaitu letak geografis negara-negara ASEAN berada pada atau terletak pada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya letak astronomis ya, letak astronomis kemarin juga sudah ya, negara-negara ASEAN. Selanjutnya ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk geografis. Yang pertama adalah kompak, yaitu berbentuk seperti lingkaran, contohnya Kamboja ya. Bisa anak-anak cek di peta kalian ya. Negara Kamboja itu bentuknya seperti apa ya. Yang kedua fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian negara mana yang lain anak-anak? Ya betul, Filipina dan bisa juga Malaysia maupun Singapura. Ya. Kemudian yang berikutnya yang berbentuk protruded, yaitu berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Ini sebagai contoh adalah negara Thailand dan Myanmar. Silakan anak-anak cek di peta kalian ya. Dan yang terakhir berbentuk elongated, yaitu bentuknya memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam ya. Berikutnya letak koordinat negara ASEAN ya. Ini kemarin juga sudah. Silakan nanti dilihat kembali ya. Berikutnya letak astronomis ASEAN, ini kalau di peta bisa kita lihat secara gamblang ya. Kalau kemarin mungkin anak-anak kurang begitu melihat dengan jelas, ini silakan ini kalian lihat di sini terlihat dengan jelas, yaitu pada posisi 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan pada posisi 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini ya. Jadi pada posisi 28 derajat itu negara manakah? Nah, bisa anak-anak lihat di sini, yaitu negara Myanmar. Pada 93 derajat BT atau bujur timur itu negara manakah? Ini bisa anak-anak lihat secara jelas ya. Dan seterusnya ya. Kemudian letak astronomis negara-negara ASEAN ini akan sangat berpengaruh terhadap adanya iklim di negara-negara tersebut. Nah, itu ya. Ini untuk mereview pelajaran yang lalu ya, pertemuan yang lalu. Sekarang kita melanjutkan kita akan mengenal satu persatu dari negara-negara anggota ASEAN ya. Yang pertama Indonesia. Tidak banyak anak-anak nanti yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini karena negara Indonesia ini di kelas 1 sudah banyak dibahas ya. Indonesia mengenai identitas misalnya seperti
bentuk pemerintahan, bendera, dan seterusnya. Ini anak-anak sudah sangat-sangat paham. Hanya akan Ibu tambahkan beberapa saja, yaitu satu mengenai letak geografis, astronomis maupun geologis Indonesia. Ini bisa anak-anak amati sendiri pada gambar tersebut, yaitu yang pertama ini adalah letak geografis, yang kedua letak astronomis, ya bisa kita amati di sini garis-garisnya ya, pada posisi berapakah letak astronomis Indonesia. Ya. Yang ketiga adalah letak geologis. Nah, ini mengingatkan kembali ya anak-anak bahwa Indonesia itu karena letak geologisnya seperti terlihat seperti gambar ini, maka Indonesia sering dijuluki sebagai supermarketnya bencana ya. Bencana apa saja yang paling berpengaruh karena letaknya yang berada di pertemuan tiga lempeng, yaitu bencana gempa bumi ya yang sering kita alami ya. Kemudian berikutnya mengenai bentang alam Indonesia, ini juga anak-anak sudah banyak yang paham ya, terdiri dari 13.000 sekian pulau dan seterusnya. Ini bisa anak-anak amati sendiri ya di tampilan layar maupun di buku paket kalian ya. Berikutnya tentang komoditas ekspor dan seterusnya ya. Ini juga bisa anak-anak lihat pada tampilan layar ya. Yang terutama ini adalah kerjasama ya. Ini sebagai salah satu anggota ASEAN, kerjasama apakah yang diikuti oleh negara kita ya. Nah, tentu saja ya yang utama adalah menjadi negara ASEAN dan sekaligus pendirinya dan seterusnya ya. Berikutnya anak-anak kita lanjutkan pembahasan yang kedua mengenai negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam identitasnya ya bisa anak-anak lihat ya di buku paket maupun yang lain-lain ya, sumber yang lain. Tapi di sini saya akan membahas dulu mengenai keadaan alam ya. Keadaan alam yang pertama letak ya, ini bisa anak-anak lihat di tampilan. Sehingga dengan adanya letak yang lintangnya yang 4 derajat LU sampai 6 derajat LU juga, ini Brunei masih dalam kategori iklim tropis. Kemudian batas ya, batas ini berbatasan langsung dengan negara Indonesia terutama pada Pulau Kalimantan dan dengan negara Malaysia ya. Yang berikutnya wilayah Brunei anak-anak terbagi dalam dua bagian, yaitu satu bagian barat. Biasanya ini anak-anak yang kurang mengerti ya, tolong ini nanti agak dipelajari ya. Bagian barat mengenai atau terbagi dalam wilayah Tutong, Belait, dan Brunei, dan bagian timur ini ada satu bagian saja yaitu wilayah Temburong ya. Ini bisa anak-anak lihat di peta yang berikut ini. Ini Belait, Tutong, kemudian ini wilayah Brunei sendiri, atau ada juga yang menyebut di sini itu dinamakan Brunei Muara ya, Muara. Berikutnya kita lanjutkan bentang alam dari Brunei Darussalam. Ini hampir seluruhnya berupa daratan, daerah pantainya berupa rawa-rawa dengan hutan bakau, dan makin ke dalam daerahnya berbukit-bukit. Dan Brunei Darussalam bagian timur lebih tinggi daripada bagian barat, dengan puncak tertingginya adalah Bukit Pagon. Jadi ini hanya berupa bukit anak-anak ya, bukan gunung. Kemudian Bukit Pagon terletak di ujung selatan daerah Temburong, wilayah Brunei Darussalam bagian barat. Terdapat sungai utama, jadi sungai utamanya dari negara Brunei Darussalam ini diantaranya adalah Sungai Belait, Sungai Tutong, dan Sungai Brunei. Sedang di bagian timur terdapat Sungai Temburong. Nah, tadi ya, masih ingat tadi bagian timur wilayah Brunei adalah Temburong ya.
Sungai Belait merupakan sungai terpanjang di Brunei Darussalam. Berikutnya, ini adalah catatan-catatan tentang Brunei Darussalam ya, bisa anak-anak baca sendiri ya. Berikutnya kita lanjutkan tentang pembahasan kita ya, yaitu negara Filipina ya. Negara Filipina juga merupakan salah satu negara pendiri dari organisasi ASEAN ya. Anak-anak amati petanya seperti ini ya. Kemudian dari peta ini ya, dari peta yang anak-anak lihat ini bisa kita melihat batas-batas dari negara Filipina. Di antaranya ini ada Laut Filipina. Laut Filipina ini yang dekat dengan Kepulauan Filipina, tetapi agak ke timur lagi ini adalah Samudra Pasifik dan seterusnya ya. Mengenai batas-batas bisa anak-anak amati pada peta maksud saya peta Filipina. Berikutnya hal-hal mengenai Filipina bisa anak-anak lihat di sini. Satu, bentuk negaranya republik sama dengan negara kita ya, dan seterusnya. Nih, yang perlu anak-anak ketahui tentang letak ya, baik letak astronomis, letak geografis maupun letak geologis. Terutama karena posisi Filipina yang berbatasan dengan laut dan samudra, ini kita lihat batas-batasnya adalah utara dan timur Samudra Pasifik, sedangkan selatan Laut Sulawesi dan Laut Sulu Indonesia ya ini, kemudian bagian barat Laut Cina Selatan. Oleh karena itu anak-anak untuk Filipina karena dikelilingi oleh laut maka sering terjadi siklon tropis atau badai siklon tropis yang sangat terkenal di Filipina dinamakan siklon Manggut. Nah, ini mungkin tulisannya kurang pas ya. Mangkut. Nah, kemudian berikutnya mengenai luas wilayah ini bisa anak-anak baca sendiri. Selanjutnya bentang alam ya. Bentang alam ini juga di Filipina ada daerah tertinggi dan terendah. Nah, wilayah yang paling rendah atau titik terendah dari Filipina itu berada di palung Laut Marina ya. Sedangkan wilayah yang tertinggi adalah pada titik tertingginya adalah pada Gunung Apu yang merupakan gunung tertinggi di Filipina. Sedangkan pulau-pulau besarnya Filipina itu karena Filipina juga merupakan negara kepulauan seperti Indonesia dengan jumlah pulaunya berapa tadi anak-anak? 7.000 lebih ya. Sedangkan yang dihuni masih sekitar 4.000-an ya. Ini pulau-pulau yang besar, satu Pulau Luzon, Pulau Mindanao, Mindoro, Bohol, dan seterusnya. Ya. Jadi pulau-pulaunya juga banyak seperti di negara kita. Letak geologisnya Filipina juga sangat ini sering menimbulkan bencana apa anak-anak kalau letak geologis itu bencana gempa bumi ya. Karena letak geologis Filipina juga berada di atas lempeng Eurasia dan lempeng Filipina. Lempeng Filipina ini berada di sebelah barat dari lempeng Pasifik. Ya, ini bisa kita lihat di petanya ini ya. Nih Filipina berada di lempeng Eurasianya ini, kemudian lempeng Filipinanya ini, sedangkan ini adalah lempeng Pasifik. Ini pertemuan juga sehingga Filipina juga sering mengalami bencana. Selain itu, Filipina juga berada di deretan pegunungan ya, Sirkum Pasifik. Deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, selanjutnya ini hal-hal mengenai Filipina bisa anak-anak baca sendiri ya, banyak sekali komoditas terutama ini ya, pertanian antara lain beras, tebu, kelapa, jagung, pisang dan seterusnya ya. Yang semuanya ini
merupakan komoditas andalan dari negara Filipina dan juga komoditas ekspor dari negara Filipina. Ya. Nah ini tadi ya pulau-pulau besar bisa kita lihat di sini. Palawan ini ya belum ada nomornya. Nah ini tadi sejumlah pulau ini tadi, sejumlah pulau ini disebut Kepulauan Visayas ya, Visayas. Tadi terdiri dari beberapa pulau ya. Nah, Gunung Apo ini letaknya di pulau mana ini? Mindanao ya dan seterusnya. Selanjutnya ini mungkin kalau anak-anak nanti pada saat dewasa sudah punya banyak uang, silahkan anak-anak berwisata ke Filipina. Ini ada sungai di bawah laut dan juga sekaligus merupakan taman nasional ya. Kalau di Indonesia ini mirip mana ini anak-anak? Kira-kira gua apa? Gua Pindul ya kelihatannya. Ini pintu masuknya anak-anak ya. Jadi ini sungai di bawah tanah ya. Nah itu tadi ya. Nah anak-anak untuk saat ini itu ya negara yang kita bahas adalah satu negara Indonesia, yang kedua Brunei Darussalam, dan yang ketiga Filipina. Oleh karena itu anak-anak setelah ini nanti anak-anak tugas di rumahnya adalah ya yang pertama anak-anak membuat mind mapping atau peta konsep. Tentang apa? Yang pertama tentang ASEAN secara umum ya. Nah, ini ASEAN secara umum. Yang kedua tentang negara Brunei Darussalam, yang ketiga tentang negara Filipina. Dikerjakan di mana? Dikerjakan di buku tulis, bukumu masing-masing ya. Kemudian nanti waktu pengumpulannya akan saya umumkan selanjutnya ya kapan itu. Nah, contoh kalau kamu masih bingung mind mapping itu seperti apa toh Bu? Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini ya, contoh seperti ini misalnya tentang ASEAN ya. Jadi anak-anak contoh ya, anak-anak bisa apa saja di sini meletakkan apa saja, menuliskan apa saja yang kalian anggap penting dari baik ASEAN, Brunei Darussalam maupun Filipina. Jadi ada 3 tugas ya. Ada kalau kurang jelas silahkan anak-anak bertanya langsung kepada ibu ya. Gimana anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, saya kira pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak segera melaksanakan membuat tugas ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Tetap menjaga kesehatan ya anak-anak. Tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.